Bahkan kami ini hanya 5 orang di KPA. Untuk memancing orang untuk bisa periksa, kami periksa lagi dulu. Saya ini sekitar berulang kali periksa HIV. Dan HIV itu tidak hanya melalui hubungan seks dan psiko, tetapi juga dengan aspek-aspek lain dari itu menyangkut upaya lain. Bahkan masyarakat pada umumnya ingin supaya seluruh masyarakat kita di Manggarai diperiksa total. Karena itu bersifat sukarela dalam aturan tertinggi sifatnya sukarela. Kalau dipaksakan melanggar norma sukarela itu. Lalu kemudian pernah juga kami untuk ini membuat tes gratis di setiap pintu masuk di kota ini, kota Labuan, di bandara, di pelabuhan, tetapi itu juga tidak ini. Dari 2025 kita sudah siapkan dia punya perdana, hanya belum ditetapkan sebagai perdana untuk mempercepat proses pengendalian ini. Artinya kan kalau ini harus dibolehkan itu tindakan progresif dalam penanganan HIV. Itu yang menyangkut upaya lain. Lalu kemudian yang ketiga tadi tentang saya lupa bahasa praktek. Benar ya. Kan ini kan memang sebaiknya calon pasangan keluarga baru diperiksa dulu. Dan kami satu-satunya pastor di Manggarai Barat yang pernah meminta KPA untuk memberi kursus persiapan perkawinan. Romo berperintah di mana? Kami turun. Itu hampir ratusan orang tapi itu kita periksa. Dan puji Tuhan tidak ada yang positif, negatif. Ya, silakan bertanya. Dengan yang tidak sempat bertanya, tapi mau bertanya. Jika ada waktu sebentar, 2 orang lagi. Karena hadiah atau kado yang dibawa oleh KTA masih tinggal 2. Silakan. Videokan saja orang-orang ini. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Menteri. Wow, semangatnya luar biasa sekali ya, sampai banyak pertanyaan yang belum dijawab. Dan ada juga yang belum merasa bahwa pertanyaannya itu belum tuntas. Wow, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Marcel atas pemaparan materi yang sangat jelas dan inspiratif bagi kita semua. Semoga melalui sosialisasi dan edukasi ini, adik-adik dan juga bapak ibu semua dapat memahami dengan baik tentang HIV/AIDS serta dapat menjaga diri dari lingkungan sekitar. Kita lihat di HP, ini banyak sekali orang-orang yang sudah sukses, bahkan teman-teman yang sudah dalam perjalanan. Jadi tanpa sadar, ternyata dengan kita sering scroll TikTok, scrolling Instagram, kita dituntut sama seperti mereka. Ya, kita dituntut sama seperti mereka, sehingga apa? Kita membuat diri, kita memaksa diri kita saya. Tapi masalahnya, kita melihat orang-orang sukses ini, orang-orang yang sudah mendapat penghasilan yang banyak, kita jadi minder. Itu masalahnya. Dari jadi minder itulah sehingga kita tidak percaya diri dan pikir-pikir untuk seperti mereka. Saya mencoba, mereka sudah berubah, saya tidak pernah tanya. Jadi hari ini, ya saya hadir di sini tujuannya adalah supaya adik mempersiapkan diri dari sekarang, mengenal diri, supaya adik mampu menaklukkan dunia seperti yang adik-adik lihat di TikTok, mendapat. Oke, lanjut. Dari hasil survei, ada sebuah survei yang dilakukan oleh Yayasan Cinta Anak Bangsa pada beberapa tahun lalu dengan responden 11 remaja menemukan bahwa lebih dari 50% responden mengaku tidak memiliki tujuan hidup. Mungkin karena memang mereka tidak memiliki
tidak pernah memikirkan hal itu, ya begitu aja. Dan saya yakin adik-adik di bangku sekolah pasti ya kan, punya tujuan kan? Ada satu asumsi yang mengatakan bahwa jika generasi muda tidak memiliki tujuan hidup, maka kita akan tidak masa depan. Masa depan itu ditandai dengan, masa depan yang suram itu ditandai dengan apa? Ya, ada anak muda yang punya makan. Ada juga yang sudah kena narkoba. Ya mungkin di sini tidak, tapi kita udah bisa dekat dengan kehidupan. Terus ada juga dari mungkin dari teman-teman kita hobinya scrolling TikTok, belajar velocity. Hari ini velocity-nya begini, sorenya begini. Kemudian ada juga dengan lifestyle. Enam menghabiskan waktu yang tidak penting, tidak dipakai. Tanpa kalian sadari, kalian menghabiskan usia emas yang harusnya ada persiapan menyambut masa depan yang lebih baik. Dari survei di atas tadi yang sangat bertentangan dengan citra generasi muda sebagai insan yang energi. Pernah tidak dengar orang tua bilang, itu masih muda? Karena memang dipikir orang tua kita tidak. Alhamdulillah, izin Bu Kemsek, kita program sendiri, Bu Leni, Bu Jimmy. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin bermain-main dulu lah. Pikir kelihatan sudah lelah kita. Coba kita bermain-main dulu. Coba berdiri. Berdiri untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang berat. Itu sebagai hero. Jadi sifat yang punya memiliki keberanian, bahkan sampai dia berkorban untuk orang banyak. Dalam ajaran Katolik itu dulu kiblat kita meyakinkan bahwa Yesus itu dia berkorban. Hal yang paling dekat dengan kita itu keluar orang tua itu dia berkorban. Orang tua kita itu sudah memutuskan menjadi seorang hero. Kenapa? Dia sudah mengorbankan, berani untuk mengorbankan dirinya, terutama ibu. Berani mengorbankan dirinya apa? Untuk menghadirkan kita di muka bumi dengan mempertaruhkan segala satu nyawa. Tujuannya apa? Agar ada generasi yang bisa memimpin negara, agar ada generasi yang memimpin hari barat. Di Beliling ini atau Kempo itu, wilayah Kempo itu wilayah identik menjadi seorang pemimpin. Semenjak Manggarai Barat dibentuk itu identik dengan orang Kempo sebagai pemimpin. Pertanyaannya, apakah masa adik-adiknya masih mempertahankan status keistimewaan itu sebagai orang Kempo untuk menjadi pemimpin? Tidak bertanya. Silakan adik-adik cari siapa pemimpin orang Kempo yang Manggarai Barat yang pertama. Itu orang Kempo semua. Ya, nah sekarang itu generasi mereka, generasi adik-adik siapa? Siapa saja? Adik yang dulu bisa kenapa gitu? Atau mungkin saja adik yang pakai kenapa gitu? Untuk memimpin Manggarai Barat. Siapa yang berani untuk menyatakan dia tidak?
siapa yang berani untuk menyatakan bahwa dia bukan pemimpin Manggarai Barat masa ini? Siapa? Kan tidak ada yang dia punya kesempatan. Dia dan kita semua itu punya kesempatan. Oke, berarti kita bicara soal sifat kepahlawanan yang berani dan berkorban untuk orang banyak. Nah, kalau kita bicara soal leadership adalah kemampuan seorang untuk memimpin, untuk mempengaruhi. Dia memimpin dengan gaya dan pengaruhnya, dengan segala hal yang harus dikorbankan dalam bersama. Ingatkan saya kalau oke, lanjut terus. Nah, heroic leadership itu adalah kemampuan individu yang kemampuan seorang pemimpin, kemampuan seorang yang memahami kekuatan, kelemahan, dan nilai yang ada di dalam dirinya untuk memimpin. Semua nanti akan jadi pemimpin. Kalian harus tahu bahwa apa kekuatan. Tadi kan sudah bicara soal animasi seperti yang disampaikan oleh kalian. Nah, kemampuan individu atau kemampuan seorang pemimpin memahami kekuatan sudah itu apa? Mempunyai kemampuan untuk inovasi. Dalam memimpin itu harus berani untuk melakukan inovasi, berani untuk membuat suatu hal yang baru, untuk membangun suatu perubahan yang baru. Lihat saja Manggarai Barat sekarang. Sebelum Manggarai Barat di generasi saya, kebetulan dulu saya Tiga. Silahkan. Pertanyaan dari saya, bagaimana cara kita untuk menjadi pemimpin sebagai anak-anak muda generasi di masa depan? Sedangkan ada generasi muda yang minder untuk menjadi pemimpin karena kurang percaya diri dalam berpendapat dan mendengarkan perkataan teman yang menjatuhkan kita seperti menjelekkan. Dan kata umumnya yaitu disebut boleh. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah untuk menjadi pemimpin harus pintar dan berprestasi dalam setiap bidang pendidikan? Tepuk tangan. Kelvin. Ya, Kelvin, terima kasih pertanyaannya sangat. Salon pemimpin masa depan. Oke, Kelvin. Saya apresiasi pertanyaan. Itu pertanyaan yang harus kita persiapkan dan koreksi diri masing-masing. Bagaimana caranya untuk mempersiapkan diri anak muda untuk menjadi pemimpin? Di balik, di sisi lain kita mengalami ketakutan dan keraguan untuk menjadi pemimpin, bahkan takut bercita-cita saja untuk menyatakan diri saya menjadi pemimpin saja kan kita takut. Bagaimana kita menghadapi soal itu? Yang pertama adik-adik, satu itu kita harus mempersiapkan diri sekarang. Hadir saya pada hari ini untuk mengetuk hati adik-adik, tujuannya untuk mempersiapkan diri. Itu kehadiran saya pada sekarang. Untuk menyadarkan, untuk mengingatkan ke adik-adik bahwa harus dipersiapkan dari sekarang itu menjadi pemimpin. Lalu yang kedua adalah di sekolah itu ada namanya organisasi. Biasanya para pemimpin besar itu mereka berangkat dari orang yang belajar organisasi. Saya tidak untuk mendiskreditkan dalam proses belajar kita. Ada situasi di mana orang-orang yang nakal jauh lebih berani untuk menjadi seorang pemimpin. Makanya tidak ada hitungan atau rumusnya yang menyatakan bahwa hanya orang yang pintar yang boleh dan bisa menjadi pemimpin. Tapi hanya orang yang berani. Hanya orang yang berani. Di Manggarai Barat ini, ya,
bukan hanya Pak Edi dan pemimpin saja orang yang kita, tapi orang yang berani untuk menjadi bupati itu bukan hanya Pak Edi saja yang layak secara pengetahuan atau bicara soal pikiran, bukan hanya ketua DPR Pak Beni saja yang layak untuk menjadi menteri, tidak, tapi hanya mereka yang berani memutuskan untuk bertarung. Ada beasiswa. Oke. Ada program beasiswa. Setelah saya menyimak beberapa materi tadi, ya, begitu mengasihkannya, mulai dari tentang HIV, kemudian kepemimpinan, dan juga bagaimana masa depan kita, ya. Sehingga pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, anak-anak semua harus mengikuti, ya, apa yang sudah didapatkan. Setidaknya, ya, saya tidak minta 100%, saya minta 50% Anda mengikuti materi yang sudah disampaikan tadi. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah setia, ya, melaksanakan kegiatan ini dan didukung oleh cuaca yang baik, ya, sehingga pada saat kita memulai kegiatan segala sesuatu tidak ada yang tidak baik, ya, mulai dari hujan, sinyal, juga penerangan, ya, sehingga semuanya lancar dan dapat menyelesaikan materi ini dengan baik. Dari tengah sini fotonya. Akil. Dari tengah sini. Supaya senyum. Ya, oke. Bisa.